Kembali lagi bersama saya dengan Andre di acara Impersonalo. Kali ini kita hadirkan budayawan kita, Mbah Sutiwo Bejo. Gimana Mbah? Sehat? Semesta selalu memberikan saya kekuatan setiap hari. Belum apa-apa udah berpuisi ya. Apa itu artinya Mbah? Kuatkan diri, kuatkan mental dari segala ancaman dan kerasnya dunia. Kok malah panjangan artinya dibanding yang tadi? Sekarang sibuk apa Mbah? Selain jadi seorang budayawan, saya melukis. Oh melukis juga? Iya. Melukis uang. Uang beneran ya? Iya. Lewat politik ya Mbak ya? Lewat politik. Lewat politik. Kenapa sih Mbak ini kok sering diundang di acara-acara politik tuh? Why gitu? Karena bagaimanapun budaya dan politik itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Wah, oh jadi memang salah bisa satu kesinambungan ya? Betul, kita kenal politik itu sangat keras. Politik itu kejam. Oh, iya. Politik itu tidak mengenal kawan. Iya betul. Ya, maka itu perlu dihadirkan seorang budayawan di sana. Untuk? Karena yang tadi saya sebutkan di awal adalah budaya Indonesia. Oh jadi ke situ. Jadi dengan itu hubungannya ke budaya perilaku masyarakat Indonesia Betul, gitu. betul. Oh, oke. Makanya saya juga sering disuruh untuk berbicara tentang kepemerintahan. Iya padahal nggak ada hubungannya sebenarnya Mas. Ya hubungannya tadi banyak korupsi di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kesehatan yang tidak bagus. Ya itu adalah budaya Indonesia. Makanya saya dihadirkan di sana. Oke, jadi sembari Mbak Sutiwo ini memperhatikan juga ya perilaku masyarakat. Maaf, asisten saya ngomong. Kasih alasan saya kenapa harus sholat. Nanti cari uang. Saya tadi baru pengen nanya itu Mbak. Itu kenapa sih Mbak ngomong kayak gitu tuh kenapa? Ya, kebetulan saat itu kan memang saya dihadapkan dengan seorang pemuka agama, Ustadz. Iya. Ya, saya minta, coba kasih saya alasan kenapa saya harus sholat. Kan emang disuruhnya begitu di kitab kita juga Mbak. Ya, benar. Memang kita disuruh untuk sholat beribadah, tapi sholat itu adalah ibadah. Bukankah kerja juga ibadah? Oh. Bukankah saya memberikan informasi yang baik kepada orang-orang itu juga ibadah? Ya, tapi kan harusnya kepisah bukan sih Mbak? Itu kan saya seniman. Oh iya. Iya, saya seniman, saya menciptakan segala sesuatu yang menarik, yang dilihat, didengar oleh banyak orang, yang membuat orang-orang senang, itu kan ibadah. Ya karena seniman itu pada dasarnya sifatnya bebas ya, Tuh. bebas berekspresi ya. Iya. Jadi termasuk bebas-bebas aja nih, mau milih jalur mana gitu. Iya. Maksudnya Mbak. Ya, ibadah itu kan suatu konsep antara manusia dengan Tuhan. Oh iya benar. Ya, itu terserah. Oh iya. Kalau memang saja pintu ibadah cuma satu dari sholat, kasihan dong orang-orang yang saat ini sedang berjalan disuruh sama bosnya, supir-supir yang lagi pada di jalan tol membawa barang yang dikejar deadline. Oke, ini pemikiran yang sangat cerdas tapi jangan ditiru ya adik-adik ya. Tapi belum selesai. Oh, belum. Oke. Selesai. Makanya itu Nabi pernah bilang sholat yang baik adalah sholat tepat waktu. Nah, Iya. di sini karena budaya Indonesia ini yang tadi saya bilang, ya inilah fungsinya budayawan. Sholat tepat waktu itu yang dimaksud adalah, ya benar, kalau memang kamu punya waktu saat azan pas, terus kamu sholat ya bagus. Tapi kalau misalnya yang tadi saya bilang supir-supir di pinggir jalan, supir-supir yang lagi ada di jalan tol, dia nggak sempat sholat itu kan susah. Oh jadi tepat waktunya definisinya juga harus kita samain dulu ya. Betul. Jadi saat tiba sampai tujuan lalu lakukan sholat itu juga tepat waktu. Oh itu termasuk tepat waktu. Jadi definisi tepat waktu tuh bukan berarti habis aja langsung sholat gitu ya? Ya kalau memang tidak ada waktunya. Oke. Ibaratkan saya punya warung. Ya. Warung saya didatangi oleh beberapa customer. Ya. Customer 1, 2, dan 3. Pas selesai melayani customer pertama, customer kedua yang harus saya layani. Lalu terdengar azan di sana. Iya. Yang mana yang harus saya dahulukan? Oh iya ya, secara itu juga kita diajarin juga ke manusianya dulu ya. Tugas saya sebagai punya warung adalah melayani. Melayani orang, membuat dia senang, memuaskan nafsu mereka dari apa yang mereka ingin beli. Oh. Iya kan? Itu kan sebuah ibadah.
Dan itu juga tanggung jawab Mbah juga ya. Betul, dan Karena itu dihadirkan sama Tuhan juga ya. Betul, makanya dari itu selesai 2 dan 3 saya layani, selesai saya tutup warungnya, barulah saya sholat. Oh beneran langsung sholat itu. Tapi saya diem-diem aja. Oke. Seperti itu. Oh jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi memang sebenarnya tergantung pola pikir aja gitu Betul. ya. Jadi hidup ini ya, seperti lampu merah. Wah, ini bagus nih. Gimana Mbak maksudnya? Kita ada di persimpangan perempatan. Iya. Saat kita di simpang A, berhenti lampu merah, simpang B lah yang jalan. Iya. Simpang C dan simpang D menunggu. Begitupun terus menerus berlaku setiap hari. Itu sama seperti kehidupan yang kita jalani. Wah, Saat kita lagi dihentikan, mau kita tidak dikasih waktu untuk berproduktif, mau kita sedang dicegah oleh masalah, itu tandanya kita lagi dihentikan untuk berjalan. Sesuai dengan urutan yang tadi di lampu merah itu ya. Berarti tandanya saat itu ada yang semesta ini kasih untuk jalan. Oh. Kita lagi di lampu merah, kita suruh menunggu. Iya, iya. Semesta yang lain mengirimkan sinyal kepada orang lain yang saat itu lagi jalan. Jadi kita mampet, yang lain lagi jalan. Oh gitu. Begitupun Iya, iya, suatu iya. saat kita hanya jalan, yang lain pasti ada yang berhenti. Wah, ini pemikiran yang sangat bagus, tapi kayaknya bukan dari Mbak ya. Alhamdulillah. Dari Mbak. TikTok Sering nonton TikTok juga. sering. Karena di situ banyak quotes-quotes yang saya nggak bisa. Saya ngejeplak saja. Begitupun konsep rezeki. Ya, oh iya, iya benar. Iya, begitupun konsep rezeki. Gimana, Makanya gimana? seniman itu tidak pernah khawatir akan rezeki. Wah, iya. Kenapa tuh Mbak? Kenapa kayak gitu? Kamu pasti pernah melihat seniman itu ya hidupnya biasa-biasa aja. Iya. Seperti tidak berkeinginan karena kami ini percaya. Saat kami sedang dikasih lampu merah, tandanya semesta ini lagi memberi lampu hijau kepada yang lain untuk jalan. Oh, bahkan itu kadang tuh kita membuat memiliki rasa itu juga itu susah ya Mbak ya? Dan kita menuju lampu hijau pun kita harus antri. Iya, ya jalan Ya, pelan-pelan saat gitu ya. kita udah di depan, kalau lampunya merah ya kita berhenti, berarti memang belum waktunya kita jalan ke lampu hijau. Oh, Tapi jangan lupa ada satu kendaraan yang selalu bisa melewati itu semua. apa tuh? Ambulan. Darurat ya. Bukan darurat Ya, ya, terus karena apa? menolong orang. Oh, jadi kayak lebih prioritas ya, itu ada filosofinya juga ya? Mobil ambulan, mobil polisi, Iya. itu selalu dapat jalan khusus untuk menuju satu karena membantu orang lain. Oke, oke. Masuk sih, masuk. Saya masuk nih, saya masuk. Sama mobil pejabat, Karena mampu bayar. Jadi semua itu bisa antri. Iya. Kalau memang kamu bisa menolong orang lain. Wah. Kalaupun kamu tidak bisa menolong orang lain, tapi kalau kamu naik mobil pejabat, kamu punya uang, kamu bisa jalan khusus. tapi waktu itu saya pernah dengar berita di daerah Bundaran HI ya, itu ambulannya isinya batu, Mbak. Sebenarnya itu suatu filosofi ya. Oh, itu ada filosofinya itu. Filosofi. Nah, gimana? Bahwasanya itu kan batu di dalam mobil ambulan. Iya, iya. Mobil ambulan tersebut mobil niaga. Mobil, ya. Ya kan? Yang mana harusnya batu bata tersebut taruhnya di pick up ya kan? Iya. Bener kan? Itu adalah arti di mana di barang apapun bentuknya bisa kita sayangi, kita bisa taruh di dalam mobil penumpang. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Tapi kan itu lagi demo, Mbak, waktu itu. Nah, itulah. Jadi itu orang-orang yang saya lihat pada berpikir bahwasanya batu bata tersebut dipakai untuk melempar. Oh, padahal bukan. Bukan. Rumah-rumah yang pada rusak langsung ditambal saat itu juga. Jadi habis huru-hara. Sambil huru-hara terjadi langsung langsung. Makanya tersedia ambulan di situ. Oh, jadi itu sebetulnya buat pasokan yang rumah-rumahnya udah hancur gitu Tuh, ya. jadi ada yang lempar batu kena rumah atap ini ya temboknya langsung diganti. Oh, langsung dipakai itu. Oh, jadi karena Yang disediakan oleh pendemo. Jadi pendemo bebas ngelemparin batu kemana aja karena sudah siap recover. Iya. Oh, gitu. Janganlah terpecah belah Oke. akan segala sesuatu yang sifatnya itu hoax. Baik, oke. Untuk menutup pembicaraan kita kali ini, Iya. Mbak ya. Saya coba mohon kata-katanya untuk penerus-penerus bangsa, Mbak. Oke, kita memasuki tahun-tahun politik di mana semua orang berkampanye. Pintar-pintarlah memilih berita. Dan tolong medsos itu jangan dijadikan tempat untuk bertarung, Lalu? untuk
menjadi tempat bertengkar. Ya, Jadikanlah medsos itu menjadi tempat yang indah. seperti Lihatlah video-video yang bisa ada pargo ini. Lihatlah video-video yang menggunakan pakaian-pakaian ketat. pakai pakaian mini. Karena semua itu bisa membuat otak kita fresh. Oh, oke.